Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi info tentang disiplin positif. Ini saya pelajari pada platform Merdeka Mengajar. Di situ ada pelatihan mandiri dan saya tertarik dengan materi disiplin positif. Dalam materi pelatihan disiplin positif ini ada 4 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah bolehkah memaksa? Nah, dipaksa dulu, nanti terbiasa. Sering sekali kita mendengarkan kata itu. Dan ternyata, menurut yang saya pelajari dari pelatihan tersebut, dampak dari dipaksa dulu ternyata adalah yang pertama. Kebiasaan itu tidak akan didapat dari perilaku yang dipaksakan. Yang kedua, justru akan hilang ketertarikan, bahkan antipati pada hal yang dipaksakan. Dan yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak itu dibatasi. Disiplin diri dan kesadaran internal akan membawa kemerdekaan belajar. Cara positif yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mendorong murid untuk melakukan hal yang membuatnya dia senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Dari ahli ada yang mengatakan 3 level motivasi dalam menunjukkan perilaku. Setiap peserta didik yang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Dan dibedakan menjadi 3 level motivasi. Yang pertama adalah motivasi menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri. Efek samping hukuman itu akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Dia cepat lelah dan letih, fokus pada rasa sakitnya. Jadi solusi praktis seperti ini sifatnya sementara. Ingatkan akibat perbuatannya sehingga dia belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi. 3 hal yang harus dilakukan pada saat murid berlaku buruk. Yang pertama, jangan langsung dihakimi. Ajak bicara dari hati ke hati. Jadilah pendengar yang baik. Dan yang ketiga, bimbing murid untuk mengetahui konsekuensi atas perilaku yang dilakukan. Level motivasi untuk menginginkan hadiah atau pujian. Hadiah atau pujian juga bisa jadi motivasi murid untuk mengerjakan tugas dan bersaing menjadi lebih baik. Namun hal ini dekat sekali dengan kecewa. Jika tenaga yang dikerahkan tidak terbalas hadiah, maka akan marah, kesal, dan tidak dihargai. Solusinya apa? Yang pertama, berikan apresiasi di ujung pembelajaran, sehingga motivasi internal murid tetap terjaga. Yang kedua, hadiah dan pujian, mari kita berikan secara bijak, hindari iming-iming. Dan yang ketiga, lebih dekat dengan murid dan pahami motivasi internal murid yang unik dan beragam dari setiap peserta didik. Motivasi yang ketiga itu motivasi menghargai diri. Motivasi internal adalah dorongan yang kuat yang muncul dari diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Konsep diri menghargai diri itu yang pertama, respon dari luar tidak terpengaruh pada kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru akan menguatkan nilai yang diyakini atau kontrol dari diri. Yang kedua, perilaku berdasarkan keyakinan dalam diri itu cenderung bertahan lama atau long term. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, misalnya kejujuran. Jadi anak yang sudah menanamkan keyakinan pada dirinya untuk jujur, dia akan melakukan kejujuran pada waktu, tempat,
dan dimanapun. Yang ketiga, motivasi internal itu membantu pengembangan potensi murid. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemicu untuk memunculkan motivasi internal menghargai diri. Apa nilai yang diyakini keluargamu? Nilai apa yang kamu percayai? Apa respon dari luar jika kamu berperilaku nilai yang kamu percaya? Apakah kamu puas, nyaman, senang jika melakukan nilai yang kamu yakini? Apakah yang membuatmu melakukan hal itu? Kamu pengen menjadi seperti apa? Apa tujuan pribadi yang ingin kamu capai dengan belajar atau mengerjakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mampu untuk membangkitkan motivasi internal peserta didik. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi, kenapa harus terbiasa dengan cara dipaksa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.